Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan atas nama keluarga besar Badan Pusat Statistik secara khusus BPS Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan menyampaikan berita resmi statistik. Tadi sudah disampaikan secara nasional, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kondisi untuk Provinsi Kepulauan Riau. Terkait seperti biasanya, setiap awal bulan kami menyampaikan rilis tentang perkembangan indeks harga konsumen yang biasa kita kenal dengan inflasi atau deflasi. Kemudian yang kedua adalah perkembangan nilai tukar petani. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan pariwisata dan transportasi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya akan menyampaikan tentang perkembangan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen di bulan April 2023. Tentu kita ingin tahu sejauh mana perkembangan harga-harga, di mana di bulan April ini adalah bulan yang sangat istimewa, adalah bulan Ramadan. Tentu saja banyak dinamika yang terjadi termasuk dengan mobilitas masyarakat, terkait juga dengan konsumsi, terkait bulan puasa, kemudian juga di dalam penyambutan Hari Raya Idul Fitri. Nah, dari perkembangan-perkembangan ini kita catat untuk semua harga-harga yang kita kelompokkan tentunya seluruh harga-harga dari kegiatan perdagangan menjadi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kemudian juga kelompok pakaian dan alas kaki, kemudian juga kita kelompokkan ke dalam perumahan, air listrik, bahan bakar rumah tangga, kemudian kelompok yang keempat perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kemudian tentang kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kemudian rekreasi, olahraga dan budaya, kemudian kelompok pendidikan, kemudian kelompok penyediaan makanan, minuman dan restoran, dan yang terakhir kita kelompokkan dalam kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ya, jadi ini ada 11 yang kita kelompokkan untuk seluruh komoditi-komoditi yang sudah kita pantau harganya bisa setiap hari, setiap minggu gitu ya. Bahkan juga ada yang 2 mingguan atau yang bulanan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi ini yang terjadi selama bulan Ramadan di bulan April, maka kita mencatat untuk 2 kota inflasi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Nah, di Batam kita catat terjadi inflasi sebesar 0,47. Kemudian di Tanjung Pinang juga terjadi inflasi sebesar 0,22. Sehingga kalau kedua kota ini kita gabung, maka Kepri mengalami inflasi sebesar 0,44. Ya. Kemudian kalau kita lihat di Batam juga inflasi tahun kalender itu adalah artinya dari Januari sampai April itu sudah mencapai inflasi sebesar 0,38 dan tidak jauh berbeda dengan Tanjung Pinang sebesar 0,39. Sehingga kalau kedua kota ini digabung, maka inflasi tahun kalender yang terjadi di Kepri itu sudah sebesar 0,38. Kemudian untuk inflasi April year on year, kondisi bulan April tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi April di tahun 2022 ada inflasi sebesar 4,16 dan Tanjung Pinang itu sebesar 3,63. Nah, kita bisa lihat gabungan dari kedua kota ini inflasi year on year di bulan April itu adalah sebesar 4,09. Nah, kalau kita bandingkan dengan kota-kota inflasi yang ada di Sumatera, ya, ada 15 kota inflasi yang ada di Sumatera. Ada 24 kota dan 15 kota mengalami inflasi dan ada 9 kota yang mengalami deflasi. Nah, inflasi tertinggi itu terjadi di Pangkal Pinang dengan inflasi sebesar 0,58%. Kita bisa lihat di tabel yang di sebelah kanan saya. Kemudian inflasi terendah itu ada di Bukit Tinggi dengan 0,06%.
Kemudian dari kota yang mengalami deflasi, deflasi tertinggi itu terjadi di kota Meolaboh dengan deflasi sebesar 0,70% atau minus 0,7%. Sementara deflasi terendah itu terjadi di kota Pekanbaru dengan minus 0,01%. Nah, bagaimana kondisi Batam? Batam ternyata berada di urutan kedua tertinggi di Sumatera ya. Ya tadi dengan inflasi 0,47% setelah dari Pangkal Pinang yang sebesar 0,58%. Nah, Tanjung Pinang berada di urutan ke-11 kota yang mengalami inflasi dengan angka 0,22%. Kemudian kalau kita lihat 24 kota IHK yang mengalami inflasi di tahun ke tahun atau year on year, ya, tertinggi itu di Kota Dumai 5,29% dan terendah di Pangkal Pinang 2,78%. Nah, kemudian kalau kita lihat Batam itu ternyata juga menduduki ukuran ke-14 ya dari 24 kota yang mengalami inflasi year on year. Kemudian Tanjung Pinang menduduki urutan yang ke-20. Nah, jadi memang kenapa Batam inflasi cukup tinggi ya berada di urutan kedua karena memang kalau kita lihat di bulan-bulan sebelumnya, bulan Februari, bulan Maret, kota Batam mengalami deflasi ya. Kemudian demikian juga dengan kota Tanjung Pinang dan memang juga karena di bulan April ini adalah bulan istimewa ya karena memang mobilitas dan dinamika perdagangan cukup tinggi ya bisa dipahami bahwa kota besar seperti kota Batam yang ada di Kepri juga mengalami inflasi termasuk juga dengan kota Tanjung Pinang. Baik, kita lihat secara detail. Untuk kota Batam, inflasi yang sebesar 0,47 itu ternyata penyumbang terbesarnya itu kita lihat di kelompok transportasi Bapak Ibu sekalian. Itu 3,60% ya. 3,60%. Ya. Jadi kita bisa lihat demikian juga yang terjadi di Kota Tanjung Pinang. Ya. Jadi pemicu atau tingginya inflasi itu juga dari kelompok transportasi. Di Kota Tanjung Pinang itu sebesar 2,06%. Ya. Untuk Kota Tanjung Pinang. Nah, kemudian kita lihat lagi mana nih yang mengalami tingginya inflasi ya. Selain daripada transportasi, kita lihat ternyata satu-satunya ya. Kalau kita lihat yang lain itu tidak terlalu besar. Bahkan kita lihat kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Untuk Kota Batam itu malah mengalami deflasi Bapak Ibu sekalian. Demikian dengan Kota Tanjung Pinang ya. Ya, jadi ini menariknya ya. Padahal kita pikir kenaikan harga itu utamanya itu dari kelompok makanan. Ternyata memang pemerintah daerah ya, baik di Batam maupun di Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang juga berupaya ya. TPID-nya sudah berupaya mengamankan, menjaga ya kondisi harga-harga. Nah, namun ternyata masih ada juga harga-harga yang di luar kendali dari pemerintah daerah, yaitu seperti kenaikan tarif angkutan yang terjadi pada angkutan darat, ya secara umumnya maupun di angkutan udara maupun angkutan laut. Nah, dengan demikian kalau kedua kota ini kita gabung, kita lihat juga ternyata memang tertinggi itu berasal dari transportasi dengan inflasi sebesar 3,42. Jadi kita lihat ya tingginya inflasi itu pemicunya adalah selain daripada kelompok transportasi juga kita lihat dari ya kelompok pakaian dan alas kaki yang inflasi sebesar 0,33. Kemudian kelompok perumahan juga mengalami kenaikan ya karena di sana ada air, listrik dan bahan bakar juga mengalami inflasi sebesar 0,06. Kemudian perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mengalami inflasi 0,32. Kemudian juga ada kelompok rekreasi ya yang mengalami inflasi sebesar 0,01, kemudian penyediaan makan minuman di restoran juga ada inflasi 0,03 dan perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,56. Nah, walaupun memang demikian ternyata ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal masih ada kelompok. Secara khusus malah kita lihat kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami deflasi
0,29 ya kalau untuk secara umum ya kedua kota ini digabung. Nah, kemudian kelompok kesehatan juga mengalami deflasi 0,01 dan informasi komunikasi dan jasa keuangan 0,01 ya. Jadi inilah kondisi kelompok-kelompok yang mengalami inflasi maupun juga ada kelompok yang mengalami deflasi seperti yang kita lihat yang ada di tabel yang di layar. Selanjutnya kita lihat nih ya, apa sih komoditas yang memberikan andil terbesar di gabungan kedua kota? Ternyata dari angkutan udara. Angkutan udara itu inflasi 26,43% secara rata-rata ya, baik di Batam maupun di Tanjung Pinang. Artinya ada kenaikan harga tarif angkutan udara ya. Ya itu saya kira kita semua tahu ya, apalagi masyarakat yang sudah baru pulang cuti nih, baru pulang liburan. Nah, tentu mengalami kenaikan tarif angkutan udara. Tidak hanya udara ya, juga angkutan laut maupun angkutan darat. Nah, selain itu ternyata yaitu tadi perlengkapan kebutuhan pribadi ya, emas perhiasan juga mengalami peningkatan 12,94%. Kemudian seperti biasa rokok. Nah, kemudian juga buah-buahan, semangka gitu ya, sepatu anak. Kemudian ada komoditi yang lain seperti udang basah, susu bubuk bayi, kangkung, minyak goreng, bayam. Ini adalah 10 komoditas tertinggi yang mengalami inflasi dari ratusan komoditi-komoditi yang kita catat ya kondisi harga-harganya. Kemudian namun ada juga komoditi-komoditi yang mengalami deflasi. Nah, itu ternyata ada 10 komoditas terendah ya, berasal dari cabai merah ya, yang menurun harganya rata-rata 16,48%. Demikian juga dengan cabai rawit, turun 12%. Kacang panjang, ya hampir 17% turunnya. Bawang merah, kentang, ya sabun mandi cair, ketimun, terong, tomat, kol putih. Ya. Nah, ini adalah komoditi-komoditi yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga. Jadi memang seperti ini kondisinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Inilah yang mengakibatkan secara akumulasi kita hitung angka inflasi yang terjadi di dua kota inflasi yang ada di Kepulauan Riau, ya, Batam dan Tanjung Pinang. Nah, kemudian kita lihat di Batam. Di Batam seperti apa? Nah, di Batam juga ya itu tadi, angkutan udara, emas perhiasan, yang sama ya, karena memang ini dominan ya terhadap penghitungan inflasi yang ada di Kepri. Maaf, Bapak Ibu. Kemudian yang deflasi di Batam yaitu tadi cabai merah, cabai rawit, kacang panjang, bawang merah, kentang, ya, kemudian sabun mandi cair, daging ayam ras, ya, ketimun, terong, tomat. Ya, jadi mengalami deflasi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi selanjutnya di Tanjung Pinang tidak jauh berbeda ya, seperti Batam juga mengalami yang naik nih, komoditi yang mengalami kenaikan, ya angkutan udara, telur ayam ras, ya. Ya, banyak ibu-ibu yang tentunya bahannya selain daripada untuk konsumsi juga untuk bikin kue misalnya. Jadi itu juga mengakibatkan kenaikan harga. Kemudian juga tukang bukan mandor, daging ayam ras, ya, upah pembantu rumah tangga, sepeda motor, ya, emas perhiasan, pepaya, rokok kretek filter, dan penjualan mobil Bapak Ibu. Ya, ternyata ya di Tanjung Pinang mobil naik ya menjelang bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini. Kebutuhan akan kendaraan ya, tentu ada masyarakat yang membutuhkan kendaraan mobil. Nah, kemudian di Tanjung Pinang yang mengalami deflasi atau penurunan harga, ya hampir sama ya. Ada cabai merah, cabai rawit, ketimun, ikan selar, kacang panjang, sawi hijau, cabai hijau, kangkung, bawang merah, sampo. Nah, ini luar biasa ya. Upaya pemerintah untuk menjaga kondusifnya harga-harga, secara khusus harga-harga yang 9 bahan pokok ya. Misalnya di sini ada cabai, gitu ada walaupun memang ada komoditi yang akhirnya juga mengalami kenaikan seperti telur, angkutan udara, gitu ya, daging ayam ras dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian untuk informasi mengenai perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Cukup clear ya, jelas bahwa memang kondisi ini mengakibatkan angka inflasi yang terjadi di Kepulauan Riau.
Selanjutnya yang kedua adalah kami ingin menyampaikan informasi tentang nilai tukar petani NTP ya di April 2023. Nah, NTP itu adalah kita lihat memang dari perkembangan harga yang diterima oleh petani ya dibandingkan dengan perkembangan harga yang dibayarkan oleh petani gitu ya. Jadi itu menjadi indikasi apakah petani ini mendapatkan keuntungan gitu ya selama di bulan April. Nah, coba kita lihat ada beberapa kelompok seperti tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, ya seperti yang ada di layar, ada nelayan dan juga pembudidaya ikan. Nah, secara keseluruhan NTP Kepri itu turun 0,57% ya. Jadi ada 105,01 ya. Dari 105,62 ada turun 0,57% ya. Dari Maret 2023 ke April 2023. Nah, siapa nih? Komoditi apa yang menyebabkan turunnya NTP di Kepri? Ternyata kita lihat yang pertama dari hortikultura. Ada turun 4,84% ya, menjadi 107,29. Kemudian kelompok perikanan Bapak Ibu sekalian ya, turun 1,06% menjadi 110,63. Kemudian nelayan 111,50, jadi ada turun 1,16%. Walaupun memang angka yang turun ini masih di atas 100. Artinya sebetulnya ya, kenapa dia di atas 100? NTP yang di atas 100 itu artinya kenaikan ya. Perubahan harga yang diterima itu masih lebih rendah ya dibandingkan dengan perubahan harga yang dibayarkan oleh petani ya. Jadi ya artinya walaupun penurunan memang masih di atas 100%. Kemudian yang meningkat itu adalah berasal dari tanaman pangan ya, naik 0,13%, memang angkanya masih di bawah 100 yaitu 98,84. Ya. Jadi memang terlihat di sini angkanya masih di bawah 100 gitu ya. Jadi memang ini mengindikasikan bahwa di kelompok tanaman pangan belum memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada para petani yang ada di tanaman pangan. Demikian juga yang di tanaman perkebunan rakyat, naik memang 3,91%, tapi angkanya masih di bawah 100, yaitu sebesar 99,38. Nah, kemudian peternakan. Nah, peternakan naik 0,30% dan angkanya sudah di atas 100 menjadi 101,08%. Demikian juga di pembudidaya ikan, ya, ada naik 1,13% menjadi 94,57. Jadi memang masih kondisi di atas di bawah 100. Nah, kalau kita lihat perkembangan 3 tahun terakhir ya. Kita lihat kondisi di tahun 2023 memang belum sebaik kondisi di tahun 2022 ya. Apalagi di 2021 kita lihat masih 2021 memang masih di bawah tahun ini. Nah, kemudian ada peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022, tetapi di 2023 kembali masih di bawah kondisi 2022. Ya, ini kita lihat perkembangannya dan terakhir adalah di bulan April dengan capaian NTP Kepri sebesar 105,01 dari 105,62 di bulan Maret. Ya, jadi kalau kita lihat mantumannya ada penurunan 0,57%, namun kalau kita bandingkan juga dengan year on year tahun 2022 juga minus 1,82%. Nah, inilah perkembangan nilai tukar petani kondisi 3 tahun terakhir. Kemudian selanjutnya adalah informasi mengenai nilai tukar usaha petani atau NTUP. Ini apa? Sama dengan NTP, hanya saja memang ini lebih khusus pembiayaan terhadap petani ya kepada kegiatan pertanian yang dilakukan. Jadi untuk pembelian di luar daripada kegiatan pertanian sudah dikeluarkan. Nah, kalau tadi yang termasuk itu di NTP, tetapi NTUP itu lebih khusus terhadap usaha di pertaniannya. Nah, apa yang terjadi? Juga di NTUP ternyata mengalami penurunan, di mana di bulan Maret itu
angka NTUP adalah sebesar 103,80, menurun menjadi 102,51 di bulan April ini, bulan ini, bulan sebelumnya 2023. Jadi ada penurunan 1,24%. Ya, nah dari mana penurunannya? Penurunannya terjadi dari tanaman pangan, Bapak Ibu sekalian. Ada turun 0,02%, ya, menjadi 94,95. Kemudian juga dari hortikultura turun 4,87% menjadi 104,24. Kemudian di peternakan, ya, kalau di NTP tadi peternakan meningkat, tapi di NTUP peternakan turun 0,39%, yaitu menjadi 101,21. Ya, jadi bisa dipahami juga ya, karena memang harga daging ya baik di kota maupun di pedesaan juga mengalami peningkatan tentunya. Jadi karena kenaikan harga yang diterima lebih tinggi daripada yang dibayarkan, ya bisa dimaklumi sehingga mengakibatkan adanya penurunan di kelompok peternakan. Ini hanya sebagai contoh. Nah, demikian juga yang terjadi di perikanan, juga turun 1,35% menjadi 110,19. Karena juga angka ini juga turun di kelompok nelayan, turun 1,48% menjadi 110,99. Namun di kelompok pembudidaya ikan ada kenaikan 95,16. Jadi ada naik 1,31%. Nah, inilah kondisi nilai tukar usaha petani atau NTUP. Kemudian mari kita lihat lagi bagaimana sebenarnya konsumsi atau kondisi ya, indeks konsumsi rumah tangga di pedesaan. Kita singkat dengan IKRT. Nah, ternyata juga ya kelompok pedesaan ya di pedesaan ternyata di bulan April ini mengalami deflasi ya 0,13 ya. Jadi secara umum ternyata di desa ya, di pedesaan harga-harga juga mengalami deflasi ya. Kemudian tahun kalender di pedesaan itu sudah mencapai 0,64% ya, secara positif. Kemudian kalau kita lihat year on year ya, April 2023 dibandingkan dengan April 2022, inflasinya sebesar 2,81%. Jadi ada kenaikan harga ya dari tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian informasi mengenai perubahan harga baik di tingkat kota yang kita inflasi maupun di pedesaan atau di kelompok petani dengan NTP, termasuk juga dengan indeks konsumsi rumah tangga. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan pariwisata dan transportasi. Tetapi ini masih kondisi bulan Maret Bapak Ibu sekalian, Maret 2023 ya. Jadi memang ada time lag 1 bulan ya. Jadi belum kita menyampaikan untuk kondisi April. Jadi ini masih kondisi di bulan Maret 2023. Kita lihat yang pertama adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Di tahun 2023 ya, itu sudah mulai ada peningkatan dari Januari ke Februari turun menjadi 92.553, namun di Maret sudah mulai tren peningkatan menjadi 126.527. Ya. Jadi kondisi ini memang sudah menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan 3 tahun sebelumnya dong ya. 2 tahun ya atau 3 tahun sebelumnya. Karena memang kalau kita lihat kondisi 2019 ya masih jauh ya. Jadi dibandingkan dengan 2022 maupun 2021 ya, bahkan 2020 ya, kondisi di 2023 sudah jauh lebih baik. Walaupun belum sama dengan kondisi di 2019 sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Ya. Nah, kalau kita lihat mantuman itu artinya dari Maret ke Februari ada kenaikan 35,93%. Kemudian kalau kita year on year ya dibandingkan dengan Maret 2022 ya jauh sekali perbedaannya, di mana
di bulan Maret itu kunjungan wisatawan hanya 1.363. Sementara di sekarang ini, di bulan Maret 2023, sudah mencapai 126.527. Ya, jadi luar biasa memang pemulihannya ya. Walaupun memang belum pulih sepenuhnya seperti kondisi sebelum pasca pandemi 2023 di tahun 2019 ya, betul ya. Ya. Jadi secara akumulasi di tahun 2023 ini dari Januari sampai Maret itu sudah mencapai 340.260 orang. Ya. Nah, itu jauh berbeda ketika bandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 2.055 orang. Nah, kita lihat kedatangan Wisman itu dari 4 pintu masuk. Pertama di Batam. Dari Batam juga meningkat 32,45%. Ya, dari Februari yang sebesar 74.193 menjadi 98.268 Wisman. Ya. Kemudian kalau kita year on year, wah jauh lebih besar lagi ya, seperti yang sama ya kondisinya dengan secara umum. Ya. Jadi dari 995 orang jauh sekali ya di tahun 2022 sudah menjadi 98.268 orang Wisman. Tanjung Pinang juga mengalami peningkatan 49,62%. Ya, dari 2.729 di Februari 2023 menjadi 4.083 orang. Apalagi kalau dibandingkan dengan Maret 2022. Ya, jadi di Maret 2020 kita hanya mencatat 1 orang. Tetapi di 2023 sudah 4.083. Bintan juga mengalami peningkatan 68,65%. Ya, dari 11.265 menjadi 19.032 orang. Jadi ada kenaikan 68,65%. Kalau dibandingkan dengan setahun sebelumnya di Maret 2022, dari 367 menjadi 19.032 orang. Kemudian Karimun. Nah, Karimun ada kenaikan 5,59% dari 4.868 orang menjadi 5.140. Ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan 2022, waktu itu tidak ada sama sekali Wisman yang berkunjung, tetapi di tahun ini, di Maret 2023 sudah menjadi 5.140 orang. Kemudian kita lihat nih, Wisman itu berasal dari mana? Ternyata terbesar itu berasal dari Singapura dan itu pun menaik ya, juga cukup tinggi ya, dari 49.083 orang menjadi 73.759. Malaysia juga mengalami peningkatan ya, dari 16.259 menjadi 16.738. Selain daripada Singapura, Malaysia juga dari India, Tiongkok, Filipina, Inggris dan Eropa lainnya, dan semua mengalami peningkatan. Ya. Kemudian kalau kita lihat jumlah kunjungan dari Januari sampai Maret, ya, ternyata paling besar itu dari Singapura, ya. Dari Singapura, ya. Dibandingkan tahun kemarin yang tadinya dari Januari sampai Maret 2022 hanya 1.191. Namun di tahun ini sudah luar biasa ya kedatangan Wisman yang dari Singapura yang kita catat sebesar 188.234. Jadi dari semua memang kita lihat Malaysia, India, Tiongkok, Filipina, Inggris, Australia, Amerika, Jepang, Korea Selatan dan lainnya. Ya, cara lengkap kita lihat di grafik ini ya, baik grafik batang maupun grafik lingkaran, kita lihat memang dominasi wisatawan itu berasal dari Singapura maupun dari Malaysia, ya, termasuk dari Tiongkok. Ya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana tingkat penghunian kamar. Tentu wisatawan yang datang itu tentu akan menginap ya di wilayah Kepri. Ya, secara umum kita lihat nih, tetapi masih di hotel berbintang. Ya, untuk hotel berbintang di tahun 2023 sudah lebih tinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya, ya, di 2020 dan 2021.
tingkat penghunian kamar di bulan Maret itu sudah 44,46 dan meningkat 0,77 poin ya dari 43,69 di bulan Februari. Kemudian kalau kita lihat year on year meningkat ya 8,74 poin ya dari di bulan Maret 2022 35,72. Ya. Jadi ini adalah gambaran atau informasi bagaimana juga sekarang hotel-hotel sudah mulai terpenuhi ya dengan tamu-tamu secara khusus dari wisatawan mancanegara, termasuk juga dari wisatawan lokal atau wisatawan Nusantara. Kemudian informasi selanjutnya adalah bagaimana dengan angkutan udara. Nah, ini pun juga terjadi peningkatan ya di semua. Secara total ya yang domestik nih, gitu ya. Ada peningkatan 13,39% dari jumlah penumpang ya angkutan udara yang datang itu ada peningkatan 15,19% seperti yang kita lihat di tabel ya di layar. Di penumpang yang datang itu 149.162 orang di bulan Februari, meningkat menjadi 171.820. Kemudian yang berangkat, ya, yang berangkat 146.784 di bulan Februari dan meningkat menjadi 163.749 penumpang. Ada peningkatan 11,56%. Jadi secara total ya, penumpang yang di Februari itu, baik yang datang maupun yang berangkat, itu 295.946, meningkat 13,39% menjadi 335.569 penumpang. Kemudian yang internasional. Nah, di internasional ini memang yang datang ada penurunan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di Februari itu penumpang internasional yang datang itu 1.553. Kemudian di penumpang yang di bulan Maret itu menjadi 1.496. Namun yang berangkat di bulan Februari itu ada 1.170, meningkat menjadi 1.556 di bulan Maret. Ya. Nah, ini memang masih kita tunggu kondisi di bulan April. Karena memang ada masyarakat yang berangkat menunaikan ibadah haji ya. Jadi mungkin akan ada peningkatan yang signifikan nanti untuk kondisi di bulan April ya. Jadi sementara ini masih yang kita siapkan adalah kondisi di bulan Maret 2023. Nah, setelah angkutan udara, bagaimana dengan angkutan laut? Februari ke Maret 2023 ya. Nah, kita lihat pertama yang datang. Yang datang meningkat 11,68% dari 286.188 menjadi 319.627. Demikian juga yang berangkat di bulan Februari, 270.957 meningkat menjadi 318.488. Sehingga kalau ini kita total jumlah penumpang di Februari itu menjadi 557.145, meningkat menjadi 638.115 di bulan Maret. Jadi ada peningkatan 14,53%. Nah, bagaimana dengan kondisi internasional? Nah, internasional juga meningkat ya. Yang datang itu di bulan Februari 188.466, meningkat menjadi 225.658 orang. Ada peningkatan 19,73%. Nah, demikian juga yang berangkat. Ya, di bulan Februari itu ada 194.541. Kemudian yang berangkat di bulan Maret meningkat 23,99% ya, menjadi 241.210. Sehingga secara total ada peningkatan dari Februari ke Maret itu 21,90%. Ya, yaitu dari 383.007 orang yang berangkat di Februari menjadi 466.868 di bulan Maret 2023. Ya, kemudian bagaimana dengan bongkar muat bagasi dan barang angkutan udara? Kita lihat juga peningkatan yang sangat signifikan ya.
Untuk bongkar ada peningkatan 14,42% yang man-to-man. Di Februarinya 19,05 ya, menjadi ini dalam ton Bapak Ibu sekalian, menjadi 2.195,68. Jadi ada peningkatan 14,42%. Ini masih yang domestik. Nah, di bulan sementara yang muat, ya, yang muat juga ada meningkat 8,55%. Di mana dari Februari yang sebesar 928,01 ton menjadi 1.007,38. Kemudian internasional juga mengalami cukup signifikan, di mana dibongkar yang tadinya di Februari 2023 tidak ada, namun di Maret 2023 sudah ada 0,38 ton. Nah, kemudian yang muat di Februari 2023 ada 0,09 ton menjadi 0,45 ton. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan ya, karena ini dalam ton Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan tentang perkembangan indeks harga konsumen, kemudian perkembangan nilai tukar petani, kemudian juga perkembangan pariwisata dan transportasi. Mudah-mudahan informasi ini memberikan informasi yang mencerahkan buat Bapak Ibu sekalian, secara khusus kepada rekan-rekan media bisa menyebarluaskan informasi ini tentunya, baik secara online maupun di koran atau surat kabar. Dan perlu kami informasikan Bapak Ibu sekalian, saat ini BPS juga sedang melakukan kegiatan forum konsultasi publik, ya, di mana ada kegiatan registrasi sosial ekonomi yang sedang kita lakukan. Bagaimana kita membenahi data-data perlindungan sosial bagi masyarakat. Mohon Bapak Ibu sekalian juga untuk membantu kita nanti supaya pelaksanaannya bisa berjalan sukses dan lancar demi tercapainya atau penyediaan kita tentang data yang berkualitas terkait data-data untuk perlindungan sosial. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.